Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan tambahan yang besar dalam waktu cepat dan mudah. Nah, hal ini sebagaimana request dari pertanyaan berikut ini. Mas, tolong minta penjelasan untuk menambah penghasilan karena kecil-kecilan, sedangkan utang saya banyak sekali. Nah, ini dari pertanyaannya mungkin yang dia maksud adalah untuk menambah penghasilan kecil-kecilan gitu ya. Kenapa? Karena hutangnya banyak sekali. Pertama, Anda harus punya mindset terlebih dahulu bahwasanya jangan mencari penghasilan kecil-kecilan atau usaha sampingan yang kecil. Mindset Anda harus diubah, yaitu menambah penghasilan yang besar. Seperti itu. Atau usaha sampingan yang penghasilannya lebih besar daripada pekerjaan utama Anda. Nah, tanamkan dulu mindset seperti itu. Tidak peduli apa pekerjaan Anda saat ini atau berapapun gaji Anda saat ini. Tanamkan terlebih dahulu bahwasanya Anda mau untuk menambahkan penghasilan yang besar dari usaha sampingan atau mencari usaha yang utama yang hasilnya nanti akan jauh lebih besar daripada pekerjaan Anda saat ini. Begitu. Jadi, itu yang pertama. Anda harus berani menetapkan penghasilan yang lebih besar atau usaha sampingan yang hasilnya lebih besar. Jadi bukan penghasilan yang kecil-kecil, melainkan penghasilan yang besar-besar. Tanamkan mindset seperti itu di benak Anda. Maka nanti jika mindset ini sudah tertanam kuat di dalam benak Anda, maka emosi dan tindakan Anda akan mengarah kepada menambah penghasilan yang besar. Sehingga otomatis bisa untuk melunasi hutang-hutang Anda. Seperti itu ya. Sebaliknya, jika Anda berharap untuk bisa mendapatkan penghasilan yang kecil-kecilan, maka apakah bisa untuk melunasi hutang-hutang Anda? Mungkin bisa, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berbeda jika Anda mendapatkan penghasilan yang besar, maka dalam waktu lebih cepat hutang-hutang Anda bisa dilunasi dengan mudah. Kan begitu? Jadi yang pertama adalah mindset terlebih dahulu. Ya, hati-hati dengan mindset Anda. Jika Anda berpikir untuk mendapatkan penghasilan yang kecil-kecilan, maka itulah yang Anda dapatkan. Tetapi sebaliknya, jika Anda berpikir, berpola pikir, bermindset, bermental untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih besar, maka itulah nanti yang Anda dapatkan. Loh, kok bisa seperti itu? Apakah hanya dengan berpikir bisa mendapatkan penghasilan lebih? Tentunya bisa, tetapi ada cara mainnya. Kita nggak cukup dengan berpikir kemudian mendadak mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, tidak seperti itu juga, melainkan fondasi utamanya adalah berpikir, ya, mentalnya dulu, mindsetnya dulu ditata. Kenapa demikian? Karena pikiran adalah fondasi, pikiran adalah pelopor, dan pikiran adalah pemimpin. Jika kita berpikir kecil-kecilan untuk mendapatkan penghasilan, maka itulah yang kita dapatkan. Karena pikiran mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi apa? Mempengaruhi hasil. Sedangkan kalau kita memiliki mindset mendapatkan penghasilan yang besar, dan ini yang terus kita tanamkan, ini yang terus kita tanamkan di dalam benak kita, maka inilah yang nantinya mempengaruhi perasaan kita, mood kita, emosi kita. Dan emosi kita mempengaruhi tindakan kita, perilaku kita, respon kita. Di sini akan mempengaruhi kebiasaan, karakter, dan mengarah kepada hasil yang kita inginkan. Nah, kalau Anda sudah bisa berpikir semacam ini, kemudian Anda mulai dengan mencari atau membuat sebuah usaha. Mungkin awalnya kecil, tidak ada masalah, tetapi nanti lama-lama akan menjadi besar. Kenapa? Karena Anda sudah bermindset untuk mendapatkan penghasilan yang besar, bukan penghasilan yang kecil, seperti itu. Bisa jadi Anda memulainya dengan misalnya dropshipper atau reseller, ya kan? Atau bergabung dengan mitra bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya jika Anda sudah memiliki mindset untuk mendapatkan penghasilan yang besar, maka tindakan Anda, saya yakin, mencari usaha yang terbaik untuk diri Anda, atau membuat usaha yang terbaik untuk diri Anda yang nantinya berpotensi untuk menghasilkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada
penghasilan Anda saat ini. Begitu. Ini sudah banyak contohnya sekali ya. Termasuk mungkin saya pribadi, saya seorang guru swasta, gaji nggak banyak. Kalau dibuat sendiri pasti cukup, tetapi kalau dibuat dengan keluarga nggak cukup. Saya memiliki mindset bahwasanya saya harus punya penghasilan lebih. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya menunggu menjadi PNS, misalkan ASN atau P3K, itu lama banget waktunya. Ataupun kalau usaha itu agak kesulitan, gitu loh. Nggak selancar yang kita harapkan. Oleh karena itu saya harus memiliki penghasilan tambahan yang jauh lebih besar daripada penghasilan saya menjadi guru. Seperti itu. Buktinya apa? Saat ini saya sudah bisa menghasilkan yang jauh lebih besar daripada penghasilan saya saat ini. Begitu. Hal ini tidak lain adalah karena mindset saya tanamkan, saya kuatkan bahwasanya saya harus memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada gaji saya sebagai guru. Mungkin Anda juga sama seperti itu. Terlepas apapun pekerjaan Anda, usaha Anda harus punya mindset bahwasanya memiliki penghasilan tambahan yang jauh lebih besar dari pekerjaan Anda saat ini. Saya yakin suatu saat nanti pasti Anda memiliki dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Dan yang kedua adalah hutang. Hutang, Anda harus bisa memaknainya ulang atau mengartikannya ulang sebagai amanah, bukan hutang. Kalau hutang itu sesuatu yang menjadi beban, sedangkan kalau amanah sesuatu yang harus Anda penuhi, sesuatu yang harus Anda tempuhi, begitu. Di dalam perasaan Anda, jika mendengar kata hutang, itu rasanya beban sekali, seperti hidup Anda itu ditekan oleh sesuatu yang di luar kendali Anda. Anda seolah tidak bisa berkutik sama sekali. Sedangkan kalau diganti dengan kata amanah, maka emosi Anda, mood Anda, pikiran Anda lebih merasa bahwasanya ini adalah sesuatu yang harus saya tempuhi. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan tanpa adanya beban, tetapi tanggung jawab. Seperti itu. Jadi ada dua hal penting yang harus Anda lakukan. Yang pertama, tanamkan dulu mindset untuk mendapatkan penghasilan yang besar-besaran, bukan kecil-kecilan. Dan yang kedua adalah ubah kata hutang menjadi kata amanah. Misalkan hutang Anda 30 juta, maka ganti dengan kalimat amanah saya sebesar 30 juta. Begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Anda harus bisa menanamkan mindset baru bahwasanya amanah Anda berapapun besarnya harus Anda niatkan untuk menjadikan diri Anda lebih kaya dan makmur. Gitu. Amanah saya sebesar 30 juta, maka ini menjadikan saya lebih makmur secara keuangan. Jadi begitu. Anda tanamkan saja seperti itu ya di benak Anda. Atau juga boleh menggunakan teknik afirmasi, misalkan seperti ini. Saya memutuskan bahwasanya amanahku sebesar 30 juta misalnya membuatku lebih papan dalam hal finansial, membuatku lebih rajin untuk bekerja, membuatku untuk termotivasi mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, jika Anda bisa menanamkan mindset baru seperti ini, nantinya apa? Emosi Anda akan termotivasi, emosi Anda akan terkondisikan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan bisa menutupi semua amanah Anda tersebut. Begitu. Tapi diingat, di sini tidak ada yang namanya tiba-tiba berhasil begitu. Tiba-tiba hidup Anda berubah, nggak seperti itu. Ya, memang pondasinya adalah di pikiran kita. Tetapi pikiran ini adalah pondasi utama agar kita memiliki perubahan nasib yang berbeda. Begitu. Kenapa? Karena pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk kehidupan kita. Ya, nasib kita ditentukan dari bagaimana cara kita berpikir. Karena pikiran adalah pondasi. Saya yakin ketika hidup Anda saat ini mungkin terpuruk, itu juga karena pikiran Anda selama ini yang memang demikian. Oleh karena itu, jika Anda ingin suatu perubahan hidup, maka ubah dulu bagaimana cara Anda berpikir. Ubah dulu bagaimana Anda menyikapi hutang-hutang Anda. Ubah dulu bagaimana Anda ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Nah, jika sudah, maka nantinya tindakan Anda akan terpengaruh oleh pikiran Anda, sehingga nantinya kebiasaan Anda
usaha-usaha yang Anda lakukan akan menghasilkan sesuatu yang lebih. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.